Selamat pagi, Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian biaya overhead pabrik. Pertama, ada Agustina Hesti 19025, ada Sylvia Devlin 19009, ada Elizabeth Sri 19022, ada Maria Karyansa 19012, dan ada Agnes Dewi 19008. Selanjutnya ada perencanaan penjualan. Setelah kita menyusun sasaran strategik, selanjutnya adalah menentukan target sasaran dengan menetapkan harga produk dan jasa. Biasanya banyak perusahaan yang memilih lebih sederhana dengan menggunakan perhitungan peramalan dibandingkan dengan memahami permintaan konsumen. Nah, peramalan atau forecast ini kemudian dirumuskan dalam volume penjualan yang dianggarkan, yang kemudian berguna untuk menetapkan besarnya penghasilan dari penjualan yang dianggarkan. Dalam rencana penjualan yang komprehensif, ini mencakup dua rencana yang terpisah, yaitu rencana penjualan strategik dan rencana penjualan taktis. Nah, rencana ini akan menyangkut keputusan manajemen seperti tujuan, sasaran, strategi, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, dari keputusan ini akan diwujudkan dalam keputusan perencanaan tentang volume, unit penjualan dari produk atau jasa, terus juga ada harga, promosi, dan juga usaha penjualan yang direncanakan. Selanjutnya, tujuan perencanaan penjualan. Perencanaan penjualan ini adalah merupakan langkah pertama yang menjadi dasar keputusan manajemen. Maka dari itu memiliki tujuan-tujuan utama, yaitu pertama, mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberi informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang komprehensif. Yang keempat, ada memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Yang kelima, ada dasar penugasan bagi personalia yang bertanggung jawab atas rencana penjualan. Selanjutnya ada dasar penyusun. Karena perencanaan penjualan ini disusun menggunakan berbagai pendekatan, maka setiap pendekatan ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus melihat faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah karakteristik pasar yang akan dihadapi oleh perusahaan. Apakah pasar itu bersifat tradisional atau nasional? Apakah pasar itu juga memiliki keadaan persaingan monopoli, oligopoli, persaingan bebas, atau persaingan monopolis? Dan juga keadaan konsumen tersebut, apakah daya beli dan selera konsumen, tipe konsumen itu di setiap konsumen itu berbeda atau sama? Selanjutnya ada kemampuan secara finansial. Ini mencakup kemampuan perusahaan dalam membiayai penelitian pasar dan usaha untuk mencapai target penjualan, serta untuk pembiayaan bahan baku dan juga tenaga kerja. Dan juga ada juga kegiatan promosi dan aktivitas lain untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga ada faktor SDM. Apakah jumlah dari kemampuan tenaga kerja ini dapat memenuhi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut yang sudah disusun. Yang keempat adalah faktor teknis. Ini juga dilihat apakah teknis seperti mesin dan peralatan itu juga dapat mampu menunjang dalam mencapai tujuan yang telah disusun tersebut. Yang kelima ada dimensi waktu. Ini juga dilihat dari seberapa lama rencana yang disusun ini dianggap reliable. Dan juga ada tujuan perusahaan yang berkaitan dengan pasar. Selanjutnya ada rencana penjualan dan teknis. Bisa dibedakan dari jenis perencanaan, yaitu perencanaan penjualan strategis memiliki dimensi waktu yaitu 5-10 tahun, sedangkan rencana penjualan taktis memiliki dimensi waktu 1 tahun. Dan juga dari penyusun
rencana penjualan ini disusun oleh manajemen puncak, sedangkan rencana penjualan taktis ini disusun secara bersama-sama oleh manajemen di semua tingkatan dan khususnya oleh manajemen pemasaran. Dari karakteristik, rencana penjualan ini menggunakan pengelompokan produk yang luas dengan mempertimbangkan antara produk dan jasa utama dengan produk dan jasa baru. Dan juga rencana penjualan ini memiliki karakteristik mencakup analisis yang mendalam potensi pasar di masa yang akan datang. Untuk karakteristik rencana penjualan ini yaitu disusun berdasarkan evaluasi dan revisi jangka pendek dan juga menunjukkan jenis produk dan juga harga per unit, jumlah penjualan, periode waktu, tanggung jawab pemasaran. Selanjutnya ada ramalan dan rencana penjualan. Berbagai teknik ini digunakan perusahaan untuk meramalkan penerimaan dan volume penjualan. Ramalan penjualan ini dapat dikatakan sebagai teknik untuk memproyeksikan tingkat permintaan atau minat konsumen yang potensial pada suatu periode tertentu. Nah, forecast penjualan ini akan berubah fungsinya sebagai sales plan apabila manajemen memasukkan unsur-unsur dan pertimbangan subjektif, rencana, strategi dan sebagainya. Ramalan penjualan ini merupakan suatu yang dapat dipelajari sehingga perusahaan dapat memberi pendidikan atau memberi binaan kepada stafnya untuk memperdalam dari masalah ini. Nah, forecast penjualan merupakan suatu alat yang penting yang dapat digunakan manajer dalam membuat rencana penjualan. Nah, perencanaan penjualan ini juga meliputi rencana periklanan, promosi penjualan, promosi dan rencana biaya penjualan lainnya. Rencana pemasaran inilah yang kemudian dianggap sama dengan rencana penjualan, yakni mengkuantifisir penjualan dalam rupiah dan unit untuk periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penentuan harga jual. Penentuan harga jual ini merupakan salah satu keputusan manajemen yang penting dalam penyusunan anggaran penjualan. Kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang sangat bergantung pada keputusan pricing ini, karena harga jual produk akan mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, kesediaan pembeli untuk menggunakan produk perusahaan. Yang kedua, daya saing perusahaan terhadap pesaing-pesaing lainnya. Dan yang ketiga, tingkat penghasilan, laba, serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pendekatan yang pertama yaitu teori ekonomi atau price theory. Harga jual memiliki keterkaitan erat dengan kuantitas atau volume penjualan. Keterkaitan ini terkadang menyulitkan manajer untuk mengambil keputusan dari 2 kebijakan yang berlaku, yaitu yang pertama, kebijakan meningkatkan harga jual per unit dengan konsekuensi unit penjualan yang diharapkan menjadi semakin menurun, atau kebijakan yang kedua yaitu menurunkan harga jual per unit dengan harapan unit penjualan yang makin meningkat. Adanya keterkaitan ini disebabkan karena sebuah harga produk merupakan hasil dari interaksi 2 kekuatan, yaitu permintaan dan penawaran. Teori permintaan sendiri menyebutkan bahwa jumlah produk yang diminta pembeli pada suatu periode tertentu akan bergantung pada harga jual produk tersebut. Dengan kata lain, apabila suatu produk dijual dengan harga jual yang tinggi, maka semakin sedikit jumlah unit yang diminati oleh pembeli. Sedangkan sebaliknya, jika harga jual produk tersebut rendah, maka jumlah unit produk yang diinginkan oleh pembeli itu semakin banyak. Teori ini juga berbeda dengan teori penawaran. Pada teori penawaran menyebutkan bahwa jumlah produk yang ditawarkan oleh penjual pada periode waktu tertentu bergantung pada harga jual produk tersebut. Semakin tinggi harga jual, maka semakin banyak jumlah unit produk yang dihasilkan oleh penjual atau yang ditawarkan oleh penjual. Sedangkan kebalikannya, semakin sedikit
Semakin rendah harga jual produk, maka semakin sedikit pula unit produk yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga, pada teori ekonomi ini ada yang namanya harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Titik potong ini disebut dengan titik equilibrium atau juga titik di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya kita dapat melihat pada gambar 5.1. Pada gambar 5.1 ini terdapat kurva permintaan dan penawaran. Pada gambar 5.1 ini terdapat titik equilibrium terjadi pada harga 10 dengan jumlah kuantitas yang diminta sebanyak 1.200 unit. Oleh karena itu, sebagai penjual yang mengajukan penawaran, manajemen harus menyebutkan faktor-faktor yang menentukan penentuan harga. Antara lain, estimasi terhadap kurva permintaan yang menyebabkan bahwa perubahan tingkat harga akan mempengaruhi perubahan tingkat permintaan. Dalam penerapan konsep ini terdapat beberapa faktor yang menghambat konsep ini dapat dilakukan. Yang pertama, adanya manajemen tidak memiliki data yang akurat, cukup, dan dapat dipercaya untuk membuat kurva permintaan yang tepat. Yang kedua, untuk mencapai tujuan memaksimalkan pencapaian laba, perusahaan menghadapi beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan manajemen untuk memperoleh laba tersebut, seperti adanya tujuan sosial, hukum, maupun batasan lainnya. Dan yang ketiga, selain harga, terdapat beberapa variabel lain yang dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku pembeli. Pendekatan yang kedua ada penentuan harga berdasarkan biaya. Pada penentuan harga berdasarkan biaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu cost plus pricing dan non-price based competition. Yang pertama, kita akan membahas mengenai cost plus pricing. Pada cost plus pricing ini, harga jual yang ditetapkan harus dapat menutup seluruh biaya, karena jika hal ini tidak dapat terjadi, maka suatu perusahaan ini tidak mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Nah, harga jual yang ditetapkan sedikit di atas biaya variabel itu dibenarkan pada usaha jangka pendek dan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi untuk jangka panjang, maka seluruh biaya itu dikatakan relevan untuk menentukan harga jual dan harus mempertimbangkan secara eksplisit agar tujuan jangka panjang itu dapat dicapai. Dengan demikian, semakin tinggi volume, maka makin besar juga biaya total yang ditanggung. Akan tetapi, biaya persatuan produk akan menurun. Yang kedua, ada formula yang digunakan untuk menghitung harga jual, yaitu formula cost plus. Formula cost plus ini merupakan harga jual diperoleh dari cost ditambah markup sebesar presentasi tertentu dari cost tersebut. Markup ini harus ditentukan sedemikian rupa agar laba yang diinginkan dapat dicapai dan harga tersebut dapat bersaing dengan produk pesaing lainnya. Selanjutnya ada non-price based competition. Para pembeli akan memilih produk pada suatu perusahaan yang menawarkan customer delivered value tertinggi. Customer delivered value atau nilai yang diterima pelanggan ini merupakan selisih antara total customer value atau nilai yang diperoleh pelanggan dengan total customer cost atau total biaya pelanggan. Total customer value atau jumlah nilai pelanggan adalah kumpulan manfaat yang diharapkan akan diperoleh oleh pembeli ketika menggunakan produk atau jasa suatu perusahaan. Sedangkan total customer cost atau biaya total pelanggan adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi saat mengevaluasi, memperoleh, serta menggunakan produk atau jasa tersebut. Pada dasarnya, secara fakta, para pembeli beroperasi dengan berbagai kendala dan terkadang membuat pilihan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya. Namun, upaya untuk memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan merupakan kerangka acuan bagi suatu perusahaan agar
dalam banyak situasi yang implikasinya. Pertama, perusahaan harus menentukan nilai pelanggan dan jumlah biaya pelanggan dari penawaran masing-masing produknya untuk mengetahui bagaimana penawarannya itu bersaing di pasar. Yang kedua, perusahaan yang kalah dalam penawaran nilainya memiliki dua alternatif. Yang pertama, meningkatkan atau penguatan produk, kualitas karyawan, pelayanannya, ataupun citra penawarannya, atau bisa dengan mengurangi biaya pembeli, di mana perusahaan dapat menurunkan harga yang menyebabkan proses pemesanan dan penyerahan atau menyerap sebagian risiko pembeli dengan menawarkan garansi. Di sini dapat dilihat bahwa persaingan tidak hanya didasarkan atas harga, melainkan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti kualitas produk, pelayanan, promosi, yang membutuhkan biaya atau anggaran biaya. Selanjutnya kita akan melihat gambar 5.2. Gambar 5.2 ini merupakan gambaran kurva permintaan. Dari gambar 5.2 tersebut dapat dilihat bahwa volume permintaan dapat dipengaruhi. Namun ada di atasnya dan juga membuktikan bahwa yang pertama berlakunya the law of diminishing return, dan yang kedua ada permintaan potensial ada batasannya karena pembeli menjadi penuh. Pendekatan inilah yang lebih realistis untuk digunakan pada saat ini mengingat persaingan yang semakin ketat karena adanya proses deregulasi dan globalisasi. Gambar 5.2 ini pada kurva permintaan dapat dilihat bahwa kurvanya naik antara volume permintaan dengan anggaran yang mendukung upaya-upaya pemasarannya. Dari X1 hingga X4 ada kenaikan yang signifikan. Selanjutnya ada contoh kasus penentuan volume penjualan melalui perubahan harga jual. Semula perusahaan mengharapkan dapat menjual 15.000 unit produknya dengan harga jual per unitnya sebesar 20. Biaya yang ditanggung oleh perusahaan adalah biaya tetap total sebesar 90.000 dan biaya variabel total sebesar 120.000. Manajemen dihadapkan pada 3 alternatif kebijakan yang harus dipilih, yaitu yang pertama mempertahankan kondisi yang direncanakan, yang kedua meningkatkan harga jual sebesar 10% dan mengurangi volume penjualan sebesar 10%, atau yang ketiga dengan meningkatkan volume penjualan sebesar 10% dan mengurangi harga jual sebesar 10%. Kita dapat melihatnya pada bagian 5.2 yaitu proyeksi laba rugi. Pada bagian 5.2 ini ditunjukkan bahwa meskipun nilai penjualan untuk alternatif 2 dan 3 sama, namun alternatif 3 memiliki beban biaya yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena meningkatnya tingkat penjualan akan diikuti dengan kenaikan volume produksi yang pada akhirnya mempengaruhi kenaikan biaya variabel. Dampaknya alternatif 2 inilah yang dapat mendatangkan laba yang paling besar. Jika kita melihat bagian 5.2 pada proyeksi laba rugi, pada alternatif pertama, penjualan perusahaan sebesar 300.000 unit yang dijual 15.000 dengan harga per unitnya sebesar 20.000. Pada alternatif kedua dengan menaikkan harga, kita akan memperoleh penjualan sebesar 297.000. Unit yang kita jual hanya sebesar 13.000. Pada alternatif ketiga, unit yang kita jual sebanyak 16.500. Sedangkan harga unitnya turun menjadi 18. Ketika kita menaikkan harga pada alternatif kedua, harga unitnya naik menjadi 22, sedangkan pada alternatif ketiga harganya menjadi turun sebesar 18. Akan tetapi pendapatan atau hasil yang diperoleh dari penjualan sama, yaitu 297.000. Sedangkan untuk biayanya, biaya totalnya tetap yaitu 90.000 di masing-masing alternatif. Akan tetapi untuk total variabel cost-nya berbeda. Pada alternatif pertama 120.000, pada alternatif kedua turun menjadi 108.000 dan pada alternatif ketiga naik menjadi 132.000. Total cost pada alternatif pertama sebesar 210.000,
total cost pada alternatif kedua sebesar 198.000 dan total cost pada alternatif ketiga sebesar 222.000. Sehingga dapat kita lihat bahwa laba yang diperoleh ketika kita menggunakan alternatif pertama yaitu sebesar 90.000, sedangkan jika kita menggunakan alternatif kedua kita akan memperoleh laba sebesar 99.000, di mana angka ini jauh lebih besar dibandingkan alternatif pertama dan ketiga. Alternatif ketiga memberikan laba yang sangat sedikit atau sangat kecil, hanya sebesar 75.000. Sedangkan total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh jika kita menggunakan alternatif ketiga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada permasalahan kali ini perusahaan disarankan untuk memilih alternatif kedua, yaitu menaikkan harga sebesar 10%, karena itu akan mendatangkan laba yang besar bagi perusahaan. Selanjutnya akan kita bahas konsep perencanaan penjualan komprehensif. Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Komponen-komponen pokoknya terdapat 3, yaitu yang pertama, komponen dasar penyusunan anggaran penjualan komprehensif, yang kedua, komponen untuk menyusun anggaran penjualan, yang ketiga adalah komponen biaya pemasaran yang dianggarkan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari anggaran penjualan. Yang pertama, kita akan bahas tentang komponen dasar penyusunan anggaran penjualan komprehensif. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel eksternal. Lalu kita harus menyusun tujuan perusahaan. Lalu kita harus menyusun strategi perusahaan. Lalu kita harus menyusun forecast penjualan. Lalu yang kedua yang kita bahas adalah komponen untuk menyusun anggaran penjualan. Dalam hal ini terdapat rencana strategis dan rencana taktis. Komponen yang pertama adalah kebijakan manajemen dan asumsi. Rencana strategisnya adalah luas dan umum. Rencana taktisnya adalah terima dan spesifik untuk tahun tersebut. Lalu yang kedua, rencana pemasaran, yaitu pendapatan penjualan dan jasa. Dalam hal ini rencana strategisnya tahunan kelompok utama. Lalu rencana taktisnya ini terinci menurut produk dan pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga adalah anggaran promosi dan iklan. Dalam hal ini rencana strategisnya adalah umum per tahun. Lalu rencana taktisnya ini adalah terinci dan spesifik untuk tahun tersebut. Lalu yang keempat adalah anggaran biaya distribusi dan penjualan. Dalam hal ini rencana strategisnya itu adalah total biaya tetap dan biaya variabel menurut tahun. Lalu rencana taktisnya adalah biaya tetap dan variabel per bulan dan pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga adalah komponen biaya pemasaran yang dianggarkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari anggaran penjualan. Manajemen perlu menentukan serangkaian langkah dalam menyusun rencana penjualan komprehensif agar diperoleh rencana penjualan yang tepat berdasarkan komponen yang diperlukan. Untuk menyusun perencanaan penjualan, maka berikut ini terdapat 7 langkah yang diperlukan untuk menyusun rencana penjualan komprehensif, yaitu yang pertama adalah 1. Membuat pedoman manajemen untuk perencanaan penjualan. Pada dasarnya, pembuatan pedoman rencana penjualan memerlukan partisipasi semua tingkatan. Lalu, pedoman tersebut itu harus menekankan pada tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan strategi. Yang kedua adalah menyiapkan ramalan penjualan atau forecast penjualan. Setiap ramalan atau forecast yang dipersiapkan harus menjelaskan asumsi yang mendasar. Lalu yang ketiga adalah menyusun semua data yang relevan. Dalam hal ini, semua informasi yang relevan dalam pembuatan rencana penjualan komprehensif harus dikumpulkan dan dievaluasi. Informasi ini harus berkaitan dengan hambatan dan peluang. Lalu yang keempat adalah informasi tentang pesaing utama perusahaan. Pesaing utama adalah pesaing yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan menunjukkan penawaran yang sama. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu mengidentifikasikan strategi, tujuan, kekuatan, dan kelemahan. Sehingga penting
bagi perusahaan untuk senantiasa mencari informasi tentang apa tujuan pemasaran para pesaing, bagaimana kekuatan keuangannya, bagaimana pesaing melakukan para pelanggannya, dan bagaimana kebijakan-kebijakan mereka. Lalu yang kelima adalah kebijakan tentang berbagai upaya pemasaran untuk memenangkan persaingan. Dalam hal ini, untuk menentukan kebijakan tersebut, pemasaran itu harus mampu memenangkan persaingan. Perusahaan harus melakukan analisis nilai pelanggan untuk menangkap atau mengungkapkan kekuatan dan kelemahannya. Untuk menentukan manfaat yang diinginkan para pelanggan dan bagaimana para pelanggan merasakan nilai yang ditawarkan pesaing sehingga dapat ditentukan kebijakan pemasaran yang tepat. Lalu, yang keenam adalah membuat rencana penjualan strategis dan taktis. Dengan menggunakan informasi dan langkah 1-5, manajemen membuat rencana penjualan komprehensif. Penyusunan rencana penjualan yang realistis sangat memerlukan prinsip semua tingkatan manajemen. Lalu yang ketujuh adalah menjamin komitmen manajerial untuk mencapai tujuan rencana penjualan yang menyeluruh. Manajemen tingkat atas harus memberikan komitmen penuh untuk mencapai tujuan penjualan yang terperinci dalam rencana penjualan yang disetujui. Komitmen ini memerlukan komunikasi para manajer penjualan tentang tujuan, rencana pemasaran yang disetujui, dan strategi pertanggungjawaban penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian penjualan dan biaya-biaya yang terkait. Penyusunan anggaran penjualan yang realistis dan dilengkapi dengan komitmen top manajemen menjadi dasar dilakukannya pengendalian yang efektif terhadap upaya penjualan dan juga biaya pemasaran. Rencana penjualan menggambarkan tujuan yang dapat dicapai oleh fungsi penjualan dan dengan dukungan biaya pemasaran yang memadai. Para eksekutif pemasaran memiliki tanggung jawab yang komprehensif untuk melakukan pengendalian dalam kegiatan penjualan. Dan dalam pengendalian yang efektif, diperlukannya laporan kinerja secara periodik oleh pusat tanggung jawab, mencangkup penjualan dan biaya. Laporan kinerja secara periodik dipersiapkan dan didistribusikan setiap bulannya untuk beberapa kegiatan, seperti contohnya kegiatan penjualan kritis tertentu seperti penjualan yang terjadi dan masalah-masalah yang mungkin memerlukan laporan kinerja mingguan atau bahkan harian. Laporan kinerja untuk fungsi pemasaran harus dipersiapkan oleh staf eksekutif keuangan dan didistribusikan secepatnya setelah akhir periode. Seperti contoh laporan kinerja penjualan daerah harus mencerminkan yang pertama, kinerja penghasilan penjualan yang dihasilkan. Yang kedua, kinerja pengendalian biaya distribusi daerah. Dan yang ketiga, kinerja kegiatan lain yang berkaitan dalam pengendalian langsung oleh manajer penjualan daerah. Laporan kinerja harus membandingkan akrual dengan hasil yang direncanakan dan melaporkan variasi yang ada. Laporan kinerja juga harus konsisten dengan prinsip piramid, di mana jika laporan kinerja untuk manajemen terendah, maka harus melaporkan pendapatan dan biaya secara spesifik dengan klasifikasi mendetail, seperti produk dalam hal penjualan atau produk yang ingin dijual, dan biaya, terlebih biaya pemasaran. Untuk setiap manajemen yang lebih tinggi, memiliki pengaruh terhadap piramid, yakni memerlukan ringkasan laporan kinerja yang memperlihatkan angka-angka dari total pusat tanggung jawab. Selanjutnya mengenai kasus penyusunan rencana penjualan pada perusahaan garment di Indonesia. Selanjutnya mengenai bagian 5.4 tentang pendekatan untuk menentukan omset penjualan atau rencana pendapatan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi rencana pendapatan. Yang pertama
adanya forecast 5 tahun permintaan industri. Yang kedua, sasaran program pemerintah untuk industri garment. Yang ketiga, posisi pasar perusahaan terkait dengan persaingan di antara pengusaha, terlebih pada industri garment. Yang keempat, perubahan teknologi yang mungkin terjadi. Yang kelima, situasi moneter, tingkat bunga, dan tersedianya kredit atau lebih pada faktor ekspor ataupun impor produk yang sama. Yang keenam, kondisi teknis permesinan atau pabrik saat ini, di mana lebih menekankan pada tingkat daya beli masyarakat. Yang ketujuh, kondisi keuangan perusahaan atau kemungkinan masuknya pesaing baru. Sedangkan faktor internal yang merupakan kekuatan dalam perusahaan, yakni yang pertama, rencana penjualan perusahaan jangka panjang, di mana didasari dari faktor eksternal. Kemudian yang kedua, rencana kapasitas produksi perusahaan jangka panjang yang masuk ke dalam, di mana rencana penjualan perusahaan jangka panjang dan rencana kapasitas produksi perusahaan jangka panjang ini menjadi satu bagian dalam rencana penjualan perusahaan tahunan. Kemudian faktor internal yang lainnya adanya pesanan yang diterima. Pesanan yang diterima di sini terkait dengan kemampuan pembelanjaan yang dimiliki oleh perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk merebut pasar produk garment. Dan yang berikutnya adalah kapasitas terpasangnya perusahaan atau lebih pada ke kualitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus. Dalam hal ini, contoh kasus penyusunan anggaran penjualan itu kasus produk paving block Utama Jaya Surakarta. Yang A itu rincian wilayah pemesanan produk. Yang pertama, kalau di Jawa Tengah itu ada Yogyakarta, Boyolali, Salatiga, Semarang, Magelang, Sragen, Pekalongan, dan Tegal. Lalu yang di Jawa Timur itu ada Ngaju, Kediri, Madiun, Malang, Surabaya, Bojonegoro. Lalu yang ketiga di Jawa Barat itu ada Bandung, DKI, Bandung, Bogor, dan Jakarta. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus. Dalam hal ini, contoh kasus penyusunan anggaran penjualan itu kasus produk paving block Utama Jaya Surakarta. Yang A itu rincian wilayah pemesanan produk. Yang pertama, kalau di Jawa Tengah itu ada Yogyakarta, Boyolali, Salatiga, Semarang, Magelang, Sragen, Pekalongan, dan Tegal. Lalu yang di Jawa Timur itu ada Ngaju, Kediri, Madiun, Malang, Surabaya, Bojonegoro. Lalu yang ketiga di Jawa Barat itu ada Bandung, DKI, Bandung, Bogor, dan Jakarta. Oke, selanjutnya kita di sini ada perkembangan produk yang dihasilkan. Sampai dengan tahun 2009, perusahaan hanya memproduksi produk cladding bridge. Lalu kalau misalnya di tahun 2010 ditambah lagi dengan produk paving block. Dan di tahun 2011 itu perusahaan memproduksi produk grass block. Lalu di sini terdapat rincian volume penjualan per triwulan dalam meter persegi. Di situ terdapat tabel. Dalam hal ini dalam tabel tersebut sudah diketahui dari soal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai ramalan atau forecast penjualan tahun 2A11 dengan metode semi average. Nah, dalam hal ini tahunnya sudah diketahui, lalu volumenya pun juga, X-nya juga. Kita nanti akan mencari semi totalnya, lalu semi average kita akan cari. Lalu trennya itu tinggal kita masukkan nanti. Tren itu adalah Y, ya. Lalu selanjutnya ini juga masih lanjutan dari tabel yang pertama. Untuk tadi
tahunnya sudah diketahui, volume sudah, X juga sudah, kita cari semi total, lalu kita mencari semi average-nya gitu kan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungannya. Perhitungan ramalan penjualan tahun 2A11 dengan metode semi average. Nah, dalam hal ini rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B dikali X. A itu adalah rata-rata kelompok 1 atau kelompok 2 bergantung dengan tahun dasar. Lalu B itu adalah rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N. N ini adalah jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Lalu, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, pada soal terdapat 5 tahun dengan 1 tahunnya 4 triwulan. Jadi, di dalam soal tersebut terdapat 20 data. Jika kita tarik, berarti 20 data itu kan genap. Nah, 20 data ini dibagi 2. Berarti ada di data ke-10 dan data ke-11. Jika dilihat, data ke-10 itu ada di mana? Data ke-10 itu ada di 2A08 triwulan kedua. Jadi, bagaimana cara kita menghitung semi totalnya? Semi total itu terdapat dari penjumlahan 2A06 triwulan pertama sampai 2A08 triwulan kedua atau pembatasnya tadi. Itu sudah kita bisa lihat hasilnya adalah 7.068.080. Lalu gimana cara cari semi average-nya? Caranya adalah semi total dibagi dengan 10 karena tadi terdapat 10 data. Nah, jadi caranya adalah 7.068.080 dibagi 10. Jadi hasilnya 706.808. Lalu begitu pula di tahun yang selanjutnya atau di bagian yang kedua. Itu jika dilihat data ke-10 ya kan? Data ke-10 itu ada di ada di tahun 2A010 ya kan? Triwulan keempat. Jadi semi totalnya itu terdapat dari penjumlahan 2A08 TW3 sampai 2A010 TW4. Lalu semi average-nya pun begitu. Dari semi total tadi dibagi 10 ya kan. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut ya kan, dapat data-data tersebut, ada semi average kita udah dapat, semi total udah dapat, baru kita dapat menghitung bagaimana kita mencari persamaan Y-nya atau kita mencari trennya, persamaan trennya, yaitu A-nya itu adalah 706.808. Jadi bergantung pada tahun dasarnya. Di sini kita mengambil 706.808 itu dari si semi average di tahun dasarnya 2A08 TW2 ya, 706.808. Lalu kita cari B itu kan sama dengan A-nya udah dapat nih, A sudah dapat. Lalu kita cari B-nya. B itu adalah sigma X2 dikurangi sigma X1 dibagi N. Jadi X2-nya tadi berapa? X2-nya dapat dari semi average tadi. X2-nya berarti yang bagian kedua. Itu 887.992 dikurangi sama 706.808. Hasilnya dibagi dengan 10. 10 tadi karena kita sudah membagi tuh. Tadi kan ada 20 data. Kita bagi, akhirnya juga rata-rata, berarti kita bagi 2, jadi 10. Nah, itu. Jadi kita dapat hasilnya B-nya adalah 18.118,4. Lalu kita dapat dah tuh persamaan trennya, yaitu Y sama dengan 706.808 ditambah 18.118,4 X2. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi musim.
Untuk menghasilkan peramalan penjualan yang lebih rinci, digunakan analisis indeks musim dengan memanfaatkan metode rasio to trend. Berikut saya akan menjelaskan indeks musim setiap triwulan dan juga ramalan penjualan tahun 2A11. Saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai indeks musim dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Untuk variasi musim dan indeks musim yang saya sudah masukkan ke dalam PowerPoint ini berbeda dengan di buku karena saya sudah melakukan penghitungan ulang menggunakan kalkulator dan hasilnya berbeda. Untuk yang pertama, triwulan pertama, data 2A06 itu 93, data 2A07 itu 102, data 2A08 itu 103, data 2A09 itu 104, dan data 2A10 itu 100. Untuk menghitung variasi musim dan indeks musimnya, kita jumlahkan kelima data tersebut. Kemudian kita bagi dengan 5 sesuai banyaknya tahun. 93 ditambah dengan 102 ditambah dengan 103 ditambah dengan 104 ditambah dengan 100 dibagi 5, maka hasilnya adalah 100,4. Untuk triwulan kedua, data pada 2A06 itu 95, data pada 2A07 itu 103, data pada 2A08 itu 100, data pada 2A09 itu 98, dan data pada 2A10 itu 98, maka variasi musim dan indeks musimnya 95 ditambah dengan 103 ditambah dengan 100 ditambah dengan 98 ditambah dengan 98 dibagi 5, maka hasilnya adalah 98,8. Untuk triwulan ketiga, data pada 2A06 itu 100, data pada 2A07 itu 101, data pada 2A08 itu 102, data pada 2A09 itu 100, data pada 2A10 itu 92. Untuk menghitung variasi musim dan indeks musimnya, 100 ditambah dengan 101, ditambah dengan 102, ditambah dengan 100, ditambah dengan 92, dibagi 5, maka hasilnya adalah 99. Kemudian, pada triwulan keempat, data untuk 2A06 itu 101, data untuk 2A07 itu 102, data untuk 2A08 itu 108, data untuk 2A09 itu 102, dan data untuk 2A10 itu 98. Variasi musim dan indeks musimnya kita hitung dengan 101 ditambah dengan 102 ditambah dengan 108 ditambah dengan 102 ditambah dengan 98, kita bagi 5, maka hasilnya adalah 102,2. Untuk total dari variasi musim dan indeks musim ini sama 100,4 ditambah dengan 98,8 ditambah 99 ditambah dengan 102,2, maka hasilnya 400,4 dan bisa kita bulatkan menjadi 400. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ramalan atau forecast penjualan untuk tahun 2A11 untuk setiap triwulannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tren 2A11 itu didapat dengan cara mensubstitusikan X ke dalam persamaan tren yang sudah dapat, yaitu Y sama dengan 706.808 ditambah dengan 18.118,4 dikali dengan X per 2. Maka untuk triwulan pertama diketahui X adalah 31 dan tren 2A11 nya Y sama dengan 706.808 ditambah dengan 18.118,4 dikali dengan 31 per 2, maka hasil yang didapat adalah 987.643, dan indeks musimnya sama seperti slide sebelumnya, yaitu 100,4, dan volume penjualan yang diketahui 990.510. Kemudian untuk triwulan kedua, X diketahui 33, kemudian tren 2A11 nya Y sama dengan 706.808 ditambah dengan 18.118,4 dikali dengan 33 per 2, maka hasil yang didapatkan adalah 1.5.762, dan indeks musimnya
sesuai dengan slide sebelumnya 98,8 dan volume penjualannya diketahui 993.190. Kemudian untuk triwulan ketiga diketahui X-nya adalah 35, tren 2A 11-nya kita hitung dengan cara Y sama dengan 706.808 ditambah dengan 18.118,4 dikali dengan 35/2, maka hasil yang didapatkan adalah 1.023.880 dengan indeks musim yang sama dengan sebelumnya yaitu 99 dan volume penjualannya diketahui 1.012.369. Kemudian untuk triwulan keempat diketahui X sama dengan 37, maka tren 2A 11-nya kita masukkan X ke dalam persamaan tren. Y sama dengan 706.808 ditambah dengan 118,4, kemudian dikali dengan 37/2, maka tren 2A 11-nya kita dapatkan 1.041.998 dengan indeks musim yang sama dengan slide sebelumnya yaitu 102,2 dan volume penjualannya diketahui 1.063.712. Kemudian untuk total tren 2A 11-nya kita totalkan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 987.643 ditambah dengan 1.005.762 ditambah dengan 1.023.880 ditambah dengan 1.041.998, maka hasil yang didapatkan adalah 4.059.283. Kemudian untuk indeks musimnya kita jumlahkan 100,4 ditambah dengan 98,8 ditambah dengan 99 ditambah dengan 102,2, maka hasil yang didapatkan adalah 400,4 dan dibulatkan menjadi 400. Kemudian untuk volume penjualannya kita jumlahkan juga dari triwulan 1 hingga triwulan 4 990.510 ditambah dengan 993.190 ditambah dengan 1.012.369 ditambah dengan 1.063.712, maka total dari volume penjualan adalah 4.059.782. Kita lanjut pada slide distribusi penjualan. Perusahaan selama ini memfokuskan pemasarannya di 3 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat atau DKI, dan juga Jawa Timur. Selama 5 tahun terakhir ini, perbandingan kontribusi pendapatan untuk masing-masing wilayah produk adalah untuk cladding bricks, Jawa Tengah 5%, Jawa Barat atau DKI itu 15%, Jawa Timur 15%, dan totalnya adalah 35%. Kemudian untuk paving block, di Jawa Tengah 25%, Jawa Barat atau DKI itu 10%, di Jawa Timur 10%, dan totalnya adalah 45%. Kemudian grass block di daerah Jawa Tengah itu 10%, di daerah Jawa Barat atau DKI 5%, daerah Jawa Timur 5%, dan totalnya adalah 20%. Total di Jawa Tengah itu dari cladding bricks, paving block, dan juga grass block itu adalah 40%, Jawa Barat atau DKI itu totalnya 30%, di Jawa Timur itu 30%, dan total keseluruhannya adalah 100%. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan distribusi penjualan secara terinci setiap produk dan wilayah pemasaran dalam satuan meter persegi. Untuk yang pertama, triwulan 1, total volume penjualannya adalah 990.510. Untuk daerah Jawa Tengah, cladding bricks-nya 5% dikali dengan total penjualannya 990.510, maka hasil yang didapatkan adalah 49.526 meter persegi. Kemudian paving block-nya 25% dikali dengan total penjualan 990.510, maka hasil yang didapatkan adalah 247.628 meter persegi. Kemudian untuk grass block pada Jawa Tengah itu 10%,
10% dikali dengan 990.510, maka hasil yang didapatkan adalah 99.051 meter persegi. Kemudian untuk daerah Jawa Barat dan DKI, cladding bricks-nya 15% dikali dengan total penjualannya yaitu 990.510. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 148.577 meter persegi. Untuk paving blocks-nya itu 10% dikali dengan 990.510, maka hasil yang didapatkan adalah 99.051 meter persegi. Untuk grass block-nya 5% dikali dengan 990.510, maka hasil yang didapatkan adalah 49.526 meter persegi. Untuk triwulan kedua, total penjualannya 993.190. Untuk daerah Jawa Tengah, cladding bricks-nya sebesar 5% dikali dengan total penjualannya yaitu 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 49.660 meter persegi. Kemudian untuk paving block-nya 25% dikali dengan 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 248.298 meter persegi. Kemudian untuk grass block-nya itu 10% dikali dengan 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 99.319 meter persegi. Untuk daerah Jawa Barat dan DKI, cladding bricks-nya sebesar 15% dikali dengan total penjualan yaitu 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 148.979 meter persegi. Untuk paving block-nya 10% dikali dengan total penjualannya yaitu 993.160, maka hasil yang didapatkan adalah 99.319 meter persegi. Untuk grass block-nya sebesar 5% dikali dengan 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 49.660 meter persegi. Kemudian untuk triwulan ketiga, total volume penjualannya adalah 1.012.369. Untuk daerah Jawa Tengah, cladding bricks sebesar 5% dikalikan dengan total volume penjualan yaitu 1.012.369, maka hasilnya adalah 50.618 meter persegi. Untuk paving block-nya sebesar 25% dikali dengan total volume penjualannya 1.012.369, maka hasil yang didapatkan adalah 253.092 meter persegi. Untuk grass block-nya sebesar 10% dikalikan dengan 1.012.369, maka hasilnya adalah 101.237 meter persegi. Kemudian untuk daerah Jawa Barat, cladding bricks sebesar 15% dikalikan dengan total volume penjualan 1.012.369, maka didapatkan hasilnya 151.855 meter persegi. Untuk paving block sebesar 10% dikalikan dengan 1.012.369, maka didapatkan 101.237 meter persegi. Untuk grass block sebesar 5% dikalikan dengan 1.012.369, maka hasilnya adalah 50.618 meter persegi. Kemudian selanjutnya untuk triwulan keempat, total volume penjualannya adalah 1.063.712. Daerah Jawa Tengah, cladding bricks-nya sebesar 5% dikalikan dengan 1.063.712, maka didapatkan 53.186 meter persegi. Paving block-nya itu sebesar 25% dikalikan dengan total volume penjualannya 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 265.928 meter persegi.
Kemudian untuk grass blocknya 10% dikalikan dengan 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 106.371 meter persegi. Kemudian untuk daerah Jawa Barat dan DKI, cladding bricks sebesar 15% dikalikan dengan total volume penjualannya 1.063.712, maka didapatkan 159.557 meter persegi. Untuk paving blocks-nya sebesar 10% dikalikan dengan 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 106.371 meter persegi. Untuk grass block sebesar 5% dikalikan dengan total volume penjualan 1.063.712, maka grass blocknya sebesar 53.186 meter persegi. Untuk daerah Jawa Tengah, total cladding bricks-nya itu sebesar 202.989 meter persegi. Total paving block-nya sebesar 1.014.946 meter persegi. Sedangkan untuk grass block-nya totalnya adalah 405.978 meter persegi. Sedangkan untuk daerah Jawa Barat dan DKI, cladding bricks-nya itu totalnya sebesar 608.967 meter persegi. Untuk paving block-nya 405.978 meter persegi, dan grass block-nya 202.989 meter persegi. Selanjutnya untuk daerah Jawa Timur pada triwulan pertama, kita lihat dulu cladding bricks-nya sebesar 15%, kita kalikan dengan 990.510, maka hasil yang didapatkan adalah 148.577 meter persegi. Paving block sebesar 10%, kita kalikan dengan 990.510, maka hasilnya adalah 99.051 meter persegi. Grass block-nya sebesar 5%, kita kalikan dengan 990.510, maka hasil yang kita dapatkan adalah 49.526 meter persegi. Kemudian untuk triwulan kedua, cladding bricks-nya sebesar 15%, kita kalikan dengan 993.190, maka hasil yang kita dapatkan adalah 148.979 meter persegi. Paving blocks-nya sebesar 10%, kita kalikan dengan 993.190, maka yang kita dapatkan adalah 99.319 meter persegi. Untuk grass block-nya sebesar 5%, kita kalikan dengan 993.190, maka hasil yang kita dapatkan adalah 49.660 meter persegi. Untuk triwulan ketiga, cladding bricks sebesar 15%, kita kalikan dengan total volume penjualannya 1.012.369, maka hasil yang didapatkan adalah 151.855 meter persegi. Untuk paving block-nya 10%, kita kalikan dengan 1.012.369, maka yang kita dapatkan adalah 101.237 meter persegi. Sedangkan untuk grass block-nya sebesar 5%, kita kalikan lagi dengan volume penjualannya, yaitu 1.012.369, maka hasil yang kita dapatkan adalah 50.618 meter persegi. Untuk triwulan keempat, dengan cladding bricks yang sama 15%, kita kalikan dengan 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 159.557 meter persegi. Sedangkan untuk paving blocks-nya 10%, kita kalikan dengan 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 106.371 meter persegi. Sedangkan untuk grass block-nya 5%, kita kalikan dengan 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 53.186 meter persegi. Total untuk cladding bricks Jawa Timur ini adalah
608.967 persegi. Totalnya adalah 608.967 meter persegi. Sedangkan untuk paving blocknya totalnya adalah 405.978 meter persegi. Dan grass blocknya adalah totalnya 202.989 meter persegi. Kemudian untuk rincian total volume penjualannya, cladding bricks sebesar 35%, kita kalikan lagi dengan 990.510, maka hasilnya adalah 346.679. Untuk paving blocknya 445.730 meter persegi, itu hasilnya dari 45% dikali dengan 990.510. Dan untuk grass blocknya 20% dikali dengan 990.510, maka hasilnya 198.102 meter persegi. Kemudian untuk triwulan kedua, cladding bricksnya sebesar 35% dikali dengan 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 347.617 meter persegi. Paving blocks-nya itu sebesar 45% dikalikan dengan total volume penjualannya 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 446.936 meter persegi. Untuk grass blocknya 20% dikali dengan 993.190, maka hasil yang didapatkan adalah 198.638 meter persegi. Kemudian untuk triwulan ketiga, cladding bricksnya sebesar 35% dikalikan dengan 1.012.369, maka hasil yang didapatkan adalah 354.329 meter persegi. Untuk paving block sebesar 45% dikalikan dengan 1.012.369, maka hasil yang didapatkan adalah 455.566 meter persegi. Kemudian untuk grass blocknya 20% dikalikan dengan 1.012.369, maka hasilnya adalah 202.474 meter persegi. Kemudian untuk triwulan keempat, cladding brick sebesar 35% dikalikan dengan total volume penjualannya 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 372.299 meter persegi. Untuk paving blocknya sebesar 45% dikali dengan total volume penjualannya 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 478.670 meter persegi. Untuk grass block sebesar 20% dikalikan dengan triwulan keempat volume penjualannya 1.063.712, maka hasil yang didapatkan adalah 212.742 meter persegi. Total dari cladding bricks rincian total volume penjualannya pada cladding bricksnya yaitu 1.420.924 meter persegi. Total paving blocknya 1.826.902 meter persegi. Kemudian untuk grass blocknya 811.956 meter persegi. Selanjutnya ada perkiraan harga jual per meter persegi. Yang pertama, harga jual per meter persegi untuk masing-masing produk untuk wilayah Jawa Tengah. Cladding bricks itu sebesar 40.000 per meter persegi, paving blocknya sebesar Rp35.000 per meter persegi, grass blocknya sebesar Rp15.000 per meter persegi. Kemudian yang kedua, harga jual per meter persegi untuk masing-masing produk untuk wilayah Jawa Barat atau DKI. Cladding bricksnya sebesar Rp40.000 per meter persegi, paving blocknya sebesar Rp35.000 per meter persegi, grass blocknya sebesar Rp15.000 per meter persegi. Dan yang ketiga, ada harga jual per meter persegi
untuk masing-masing produk untuk wilayah di Jawa Timur. Cladding bricks-nya sebesar Rp40.000 per meter persegi, paving block-nya sebesar Rp35.000 per meter persegi, dan grass block-nya adalah Rp15.000 per meter persegi. Dengan keterangan, perkiraan harga tersebut berdasar pada ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, harga yang ditetapkan sudah termasuk PPN sebesar 10%. Kemudian yang kedua, minimum order untuk wilayah Jawa Barat atau DKI dan Jawa Timur adalah 25 meter persegi. Volume pembelian di bawah 25 meter persegi dikenakan biaya transport tambahan sebesar Rp100.000 untuk setiap pengiriman. Kemudian yang ketiga, untuk pembelian di bawah 25 meter persegi ditetapkan pembayaran secara tunai. Selanjutnya kita masuk pada slide rencana atau anggaran penjualan. Setelah dihitung jumlah penjualan untuk setiap wilayah pemasaran, setiap jenis produk, dan per triwulan, maka dapat disusun suatu anggaran penjualan sebagai berikut. Berikut saya akan menjelaskan tabel perusahaan utama Jaya, anggaran penjualan wilayah Jawa Tengah, periode 2A11. Untuk triwulan pertama, dengan unit 49.526 dikalikan dengan harga per unit 40.000, maka cladding bricks pada triwulan pertama didapat dengan hasil 1.981.040.000. Untuk triwulan kedua, cladding bricks dengan unit 49.660 dikalikan dengan Rp40.000, maka hasil yang didapatkan adalah 1.986.400.000. Kemudian pada triwulan ketiga dengan unit 50.618 dikali dengan Rp40.000, maka hasil yang didapatkan adalah 2.024.720.000. Untuk triwulan keempat dengan unit 53.186 dikalikan harga per unit Rp40.000, maka hasil yang didapatkan adalah 2.127.440.000. Total unit pada cladding bricks adalah 202.989, sedangkan total dari perkalian antara harga dikali unit adalah 8.119.600.000. Kemudian untuk paving blocks-nya, triwulan pertama unitnya yaitu 247.628 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp35.000, maka hasil yang didapatkan adalah 8.666.980.000. Untuk unit kedua, untuk triwulan kedua unitnya adalah 248.298 dikalikan dengan Rp35.000, maka hasilnya yang didapatkan adalah 8.690.430.000. Untuk triwulan ketiga dengan unit 253.092 dikalikan dengan harga per unit Rp35.000, maka hasil yang didapatkan adalah 8.858.220.000. Untuk triwulan keempat dengan unit 265.928 dikalikan dengan harga per unit Rp35.000, maka hasil yang didapatkan adalah 9.307.480.000. Total dari unit paving blocks ini adalah 1.014.946. Sedangkan total dari perkalian antara unit dikalikan dengan harga per unit adalah Rp35.523.110.000. Selanjutnya kita masuk ke tabel rencana atau anggaran penjualan perusahaan utama Jaya wilayah Jawa Tengah pada bagian grass block. Untuk triwulan pertama dengan unit 99.051 dikalikan dengan harga per unitnya 15.000, maka hasil yang didapatkan adalah
Rp485.765.000. Untuk triwulan kedua dengan unit Rp99.319 dikalikan dengan Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp1.489.785.000. Untuk triwulan ketiga dengan unit Rp101.237 dikalikan dengan harga per unitnya Rp15.000, maka hasil yang didapatkan adalah Rp1.518.555.000. Sedangkan untuk triwulan keempat dengan unit 106.371 dikalikan dengan harga per unitnya Rp15.000, maka hasil yang didapatkan adalah Rp1.595.565.000. Untuk total semua unitnya untuk grace block adalah 405.978. Sedangkan total seluruh penjualan dari harga per unit dikali unit grace block adalah Rp6.089.670.000. Untuk total penjualan keseluruhan itu adalah penjumlahan dari total penjualan cladding bricks, paving blocks, dan grace block untuk setiap triwulannya. Untuk triwulan pertama Rp12.133.785.000. Untuk triwulan kedua Rp12.166.615.000. Untuk triwulan ketiga Rp12.401.495.000. Dan untuk triwulan keempat Rp13.040.485.000. Dan totalnya adalah Rp49.732.380.000. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tabel perusahaan utama Jaya anggaran penjualan wilayah Jawa Barat atau DKI periode 2A11. Untuk triwulan pertama pada bagian cladding bricks unitnya adalah Rp148.577 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp5.943.080.000. Untuk triwulan kedua dengan unit Rp148.979 dikalikan dengan harga per unit Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp5.959.160.000. Untuk triwulan ketiga dengan unit Rp151.855 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp6.074.200.000. Dan triwulan keempat dengan unit Rp159.557 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp6.382.280.000. Total semua unitnya dari triwulan 1 hingga triwulan 4 untuk bagian cladding bricks adalah Rp608.967. Sedangkan total penjualannya di cladding bricks adalah Rp24.358.720.000. Kemudian untuk bagian paving blocks-nya di triwulan pertama unitnya adalah Rp99.051 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp35.000, maka hasilnya adalah Rp3.466.785.000. Sedangkan untuk triwulan kedua unitnya adalah Rp99.319 dikalikan dengan harga per unit Rp35.000, maka hasilnya adalah Rp3.476.165.000. Di triwulan ketiga unitnya adalah Rp101.237 dikalikan harga per unit Rp35.000, hasilnya adalah Rp3.543.295.000. Untuk triwulan keempat dengan unit Rp106.371 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp35.000, maka hasilnya adalah Rp3.422.985.000. Total keseluruhan unit paving blocks adalah 405.978, sedangkan untuk total penjualan paving blocks adalah Rp14.209.230.000. Kemudian kita lanjut ke anggaran penjualan perusahaan utama Jaya untuk periode 2A11 bagian grace block.
Untuk triwulan pertama dengan unit 49.526 dikalikan dengan harga per unit adalah Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp742.890.000. Untuk triwulan kedua dengan unit 49.660 dikalikan dengan harga per unitnya Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp744.900.000. Untuk triwulan ketiga dengan unit 50.618 dikalikan dengan harga per unit Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp759.270.000. Untuk triwulan keempat dengan unit 53.186 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp797.790.000. Untuk total unit grass block di daerah Jawa Barat atau DKI ini adalah 202.989, sedangkan total penjualan dari hasil kali unit dikali dengan harga per unit adalah Rp3.044.850.000. Untuk total penjualan di daerah Jawa Barat atau DKI dari penjumlahan hasil total penjualan cladding bricks, paving blocks, dan grass block, untuk total penjualan triwulan pertama adalah Rp90.152.755.000, sedangkan triwulan kedua Rp90.180.225.000, triwulan ketiga Rp10.376.765.000, dan triwulan keempat Rp10.903.055.000, dan totalnya adalah Rp41.612.800.000. Kemudian kita lanjut kepada tabel anggaran penjualan perusahaan utama Jaya periode 2A11 wilayah Jawa Timur. Untuk triwulan pertama dengan unit Rp148.577 dikalikan dengan harga per unit Rp40.000, maka mendapatkan hasil Rp5.943.080.000. Untuk triwulan kedua dengan unit Rp148.979 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp5.959.160.000. Dan untuk triwulan ketiga dengan unit Rp151.855 dikalikan harga per unit yaitu Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp6.074.200.000. Dan triwulan keempat dengan unit Rp159.557 dikalikan dengan harga per unitnya Rp40.000, maka hasilnya adalah Rp6.382.280.000. Total dari unit cladding bricks wilayah Jawa Timur pada periode 2A11 ini adalah Rp608.967. Sedangkan harga dari semua perkalian unit dikali dengan harga per unit, total penjualannya adalah Rp24.358.720.000. Sedangkan untuk triwulan pertama untuk paving blocks, unit pertama adalah Rp99.051 dikalikan dengan harga per unit Rp35.000, maka hasilnya adalah Rp3.466.785.000. Untuk triwulan kedua, unitnya adalah Rp99.319 dikalikan dengan harga per unitnya Rp35.000, maka hasilnya adalah Rp3.476.165.000. Untuk triwulan ketiga dengan unit 101.237 dikalikan dengan harga per unitnya Rp35.000, maka hasilnya adalah Rp3.543.295.000. Dan untuk triwulan keempat dengan unit 106.371 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp35.000, maka hasilnya adalah Rp3.722.985.000. Total unit paving blocks wilayah Jawa Timur periode 2A11 adalah 405.978, sedangkan total penjualan untuk paving blocks-nya adalah Rp14.209.230.000.
Kemudian kita lanjut pada tabel anggaran penjualan perusahaan Utabang Jaya wilayah Jawa Timur periode 2011 pada bagian grace block. Untuk triwulan pertama dengan unit 49.526 dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 15.000, maka hasilnya adalah Rp742.890.000. Untuk triwulan kedua dengan unit 49.660 dikalikan dengan harga per unit yaitu 15.000, maka hasilnya adalah Rp744.900.000. Untuk triwulan ketiga dengan unit 50.618 dikalikan dengan harga per unit Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp759.270.000. Untuk triwulan keempat dengan unit 53.186 dikalikan dengan harga per unit yaitu Rp15.000, maka hasilnya adalah Rp797.790.000. Untuk total unit grace block adalah 202.989, sedangkan total penjualan adalah Rp3.044.850.000. Untuk total penjualan wilayah Jawa Timur periode 2011 dari total cladding bricks, paving block, dan grass block setiap triwulannya. Untuk triwulan pertama Rp10.152.755.000. Untuk triwulan kedua Rp10.180.255.000. Sedangkan triwulan ketiga Rp10.376.765.000. Triwulan keempat Rp10.903.055.000. Sedangkan di buku itu ada kesalahan, total dari total penjualan itu seharusnya Rp41.612.800.000, bukan Rp41.612.830.000, itu salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.